أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam hangat bagi kalian semua. Kali ini saya akan membuat satu konten tentang ilmu pengetahuan, tentunya yang berhubungan dengan bacaan Al-Quran, yaitu yang disebut dengan ilmu tajwid. Kenapa saya sampaikan ini? Simpel saja, karena membaca Al-Quran itu memerlukan aturan dan kaidah. Sedangkan segala sesuatu dilakukan tanpa adanya aturan, maka tidak akan berjalan dengan baik. Begitupun dalam membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, itu diatur oleh suatu kaidah yang bernama ilmu tajwid. Saya buat secara praktis, padat, utuh, dan menyeluruh. Namun sebelum kita mulai, boleh kalian teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan ataupun yang lainnya. Baiklah, kita ke slide berikutnya. Ilmu tajwid. Dalam sebuah pengantar ini, ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu definisi ilmu tajwid. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Dan yang ketiga, tingkatan bacaan Al-Quran. Definisi ilmu tajwid ini kita bahas dari asal kata ya, secara bahasa. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid itu ada dua, fardu kifayah dan fardu ain. Dan tingkatan bacaan Al-Quran itu ada empat, at-taratil, at-tahqiq, al-hadr, dan at-tadbir. Nanti ini kita akan bahas di slide berikutnya ya. Baik, kita bahas yang pertama yaitu definisi ilmu tajwid. Ini lihat dari segi makna itu ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Secara bahasa, ilmu tajwid ini asal katanya dari jawada yujawidu tajwidan. Apa artinya? Yaitu perbaikan, penyempurnaan, atau pemantapan. Ilmu tajwid ini juga disebut tahsin ya, yakni membaguskan atau memperbaiki. Sedangkan secara istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Apa itu hak dan mustahak? Hak adalah sifat asli yang selalu bersamanya seperti jahr, isti'la, hamas, dan lainnya. Sedangkan mustahaknya yakni sifat yang nampak secara atau sewaktu-waktu seperti tabkhim, tarqiq, ikhfa, dan lain sebagainya. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid ini dilihat dari dasar hukumnya, itu tercantum dalam Al-Quran surat Muzammil ayat keempat. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, yang artinya bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil ya. Maknanya bahwa membaca Al-Quran harus jelas penekanannya, huruf demi hurufnya, ayat demi ayatnya, secara terpadu dan konsisten. Nah, untuk mengaplikasikan hal tersebut, maka kaidah yang tepat dalam hal ini yaitu ilmu tajwid. Juga dasar hukum yang kedua, sebagaimana sabda Rasul, Iqra'ul Qur'an bil judil arabi, yang artinya bacalah Al-Quran dengan gaya dan suara orang Arab, artinya yang fasih ya. Kemudian yang ketiga yaitu tingkatan bacaan Al-Quran. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama at-tartil,
yang kedua at-tahqiq, yang ketiga al-hadar, dan yang keempat at-tadwir. Apa itu at-tartil? At-tartil ini kita membaca Al-Quran itu lambat, tetapi tetap dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Sedangkan at-tahqiq ini lebih lambat dari at-tartil bacaannya. Kemudian al-hadar ini bacaannya cepat, namun tetap masih menggunakan kaidah tajwid. Sedangkan at-tadwir ini bacaannya tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Kemudian yang keempat itu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuannya tentu untuk menjaga lidah kita agar tidak salah ketika membaca Al-Quran dan dapat membacanya dengan benar ya. Karena kesalahan dalam Al-Quran itu dapat berakibat fatal. Jika kesalahan yang terjadi pada pengucapan lafaz, baik berubah arti atau tidak, misalnya merubah bunyi huruf atau merubah harokat ya. Juga kesalahan lain yang harus dihindari pula, yaitu kesalahan yang terjadi pada pelafalan huruf. Misalnya, seharusnya dibaca gunnah atau kurang panjang pada mad yang wajib ya. Nah, itu kan kesalahan pada pelafalan huruf. Dengan kata lain, membaca Al-Quran itu dapat memelihara lisan ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian yang kelima yaitu fadilah. Di sini ada 5 keutamaan ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama yaitu akan memberi syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Ini hadis riwayat Muslim ya. Kemudian juga yang kedua, menjadi seorang muslim yang baik. Sebab Rasul bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini diriwayatkan oleh Bukhari ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan derajat yang tinggi. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan bersama-sama malaikat yang mulia lagi taat. Ketika kita bersama-sama malaikat, otomatis manusia itu mendapatkan derajat yang tinggi. Karena tidak sembarang orang bisa bersama malaikat. Kemudian yang keempat itu mendapatkan sakinah, ketenangan, dan rahmat. Hadis Rasul, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka ketentraman, diliputi dengan rahmat ya, dinaungi oleh malaikat dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya. Kemudian yang kelima itu akan mendapatkan sebaik-baiknya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, itulah beberapa pengantar ilmu tajwid yang nanti isi dari ilmu tajwid akan saya sampaikan di video selanjutnya. Untuk pengantar saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Insyaallah di video berikutnya saya akan membahas tentang isi dari ilmu tajwid itu apa saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.